Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akan melanjutkan pembelajaran kita tentang peperangan akhir zaman. Di sesi yang lalu kita sudah melihat perang yang pertama yang merupakan profetik yang akan selanjutnya terjadi, yaitu perang Gog dan Magog. Kita sudah melihat siapa para pemeran utama di dalam perang tersebut, dan tentunya pusat daripada semua yang terjadi di dunia ini adalah Israel, umat pilihan Tuhan kita sendiri. Dan juga kita melihat bagaimana manuver daripada bangsa-bangsa yang sudah mulai mengarah kepada perang Gog dan Magog. Kita juga sudah belajar banyak hal, khususnya tentang tahun baru Israel juga saya sudah bagikan di sesi yang lalu. Jadi kalau Anda mau belajar lebih lagi, Anda bisa mengaksesnya di dalam YouTube maupun di dalam Facebook yang sebelumnya. Kemudian kita juga belajar dari Yehezkiel 36 dan 37 yang sudah banyak digenapi. Kemudian saat ini kita hidup menjelang penggenapan Yehezkiel 38 dan 39 tentang perang Gog dan Magog itu sendiri. Jadi di sesi kali ini saya mau kita melihat tentang perang antikris. Perang antikris ini sebenarnya akan dimulai di pertengahan masa kesesakan, di masa setelah 3,5 tahun yang pertama, maka akan terjadi perang antikris yang pada akhirnya akan berakhir dengan perang yang kita kenal dengan sebutan Harmagedon, seperti ditulis di dalam Wahyu pasal yang ke-16. Jadi kita akan banyak menghabiskan waktu di Daniel 11 dan juga Wahyu 16 sampai Wahyu pasal yang ke-19 tentang perang antikris dan Harmagedon. Mari kita lihat yang berikutnya. Timeline ini Anda sudah pernah lihat kalau Anda mengikuti sesi sebelumnya, tetapi yang berbeda di sini adalah ini merupakan timeline dari Daniel pasal yang ke-11. Ya, kita melihat di sini bahwa Daniel pasal yang ke-11 akan digenapi sebagian di pertengahan masa kesesakan 7 tahun, dan sebagian besar kalau Anda melihat dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-35 ini sudah digenapi sebelumnya. Kita melihat di sini gambaran daripada mimpi Nebukadnezar yang diterjemahkan atau diinterpretasikan oleh Daniel dengan inspirasi daripada Tuhan tentunya. Kita melihat itu dimulainya tahun pemerintahan non-Yahudi yang kita kenal dengan sebutan dalam bahasa Inggris the Gentile Age. Ya, dari ini terjadi sekitar 2600 tahun yang lalu ketika Babilonia berkuasa dan umat Israel dibuang ke sana selama 70 tahun. Kemudian kita masuk setelah itu ke zaman kerajaan, yaitu Media Persia, yang berakhir dengan dikalahkannya Persia oleh Yunani, dan Yunani dikalahkan oleh Romawi. Dan kita akan melihat nanti bagaimana Daniel pasal yang ke-11 secara rinci sudah menubuatkan apa yang terjadi di bagian ini, saudara. Di bagian mimpi daripada Nebukadnezar, kalau Anda melihat bagian tangan dan dada itu adalah perak, kemudian di bagian pinggang dan juga perut itu adalah tembaga yang melambangkan daripada Yunani. Kemudian bagian paha adalah besi, dan di bagian kaki ini adalah besi bercampur dengan tanah liat. Itu juga nanti akan digenapi di masa kesesakan besar. Dan berbicara tentang dua kaki ini, berbicara tentang Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat sudah jatuh terlebih dahulu di sekitar tahun 400-an Masehi,
kemudian 1000 tahun kemudian Romawi Timur yang beribu kota di Konstantinopel juga jatuh. Tetapi mereka tidak hancur, tidak habis secara keseluruhan, tetapi mereka akan dibangkitkan lagi nantinya dalam bentuk yang berbeda tentunya. Ini adalah the revived Roman Empire atau kerajaan Romawi yang dibangkitkan kembali di masa kesesakan besar 7 tahun tersebut, yang mana gereja Tuhan sudah akan mengalami pengangkatan sebelum masa kesesakan besar dimulai pada saat antikris dinyatakan. Dan kita melihat di sini tahun-tahun yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, ya memang ada sedikit perbedaan. Kalau bicara tentang hal-hal yang profetik, kita tentunya tidak bisa kaku dalam hal waktu, kita harus fleksibel. Terkadang ada perbedaan selisih 1-2 tahun, itu adalah hal yang lumrah. Dan kita melihat di sini bagaimana dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27, Daniel diberikan penglihatan tentang 70 kali 7 tahun atau 70 kali 7 masa di dalam bahasa yang dipakai di pasal tersebut, yang merupakan 490 tahun, di mana 483 tahun sudah digenapi sampai dengan penyaliban Yesus Kristus. Di sini dikatakan Messiah cut off, yaitu orang yang diurapi, itu disingkirkan. Itu berbicara tentang pada saat Yesus disalibkan, tinggal kita menuju kepada penggenapan 7 tahun terakhir atau satu masa yang terakhir untuk menggenapi Daniel pasal yang ke-9. Dan kita melihat di sini dari Hosea 6 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kita punya gambaran tentang zaman gereja atau zaman kasih karunia, yaitu 2 hari. 2 hari kalau Anda melihat 2 Petrus 3 ayat yang ke-8, 1 hari bersama dengan Tuhan itu sama dengan 1000 tahun. Jadi 2 hari adalah 2000 tahun. Dan pada hari yang ketiga dalam Hosea 6 ayat 1 dan 2 dikatakan pada hari yang ketiga Dia akan membangkitkan kita dan kita akan berdiri di hadapan Dia. Kalau kita sudah berdiri di hadapan Tuhan, artinya kita bisa bertatap muka, artinya kita sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Itulah akhir daripada zaman pemerintahan manusia, ya, dan juga akhir zaman gereja itu diakhiri dengan pengangkatan yang kita sudah belajar banyak tentang pengangkatan. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya. Kalau Anda ingat, Daniel pasal yang ke-11 itu merupakan satu rangkaian dengan Daniel pasal yang ke-10 sampai Daniel pasal yang ke-12. Dalam Daniel pasal yang ke-10, Daniel berdoa dan dia berpuasa, dia berkabung karena dia merasa bingung dengan apa yang ditulis oleh Yeremia, bahwa bangsa Israel hanya akan dibuang di Babilonia selama 70 tahun. Dan setelah 70 tahun, mereka seharusnya kembali ke tanah asal mereka, dan di sana akan terjadi kebangunan rohani dan pemulihan seperti Israel sebelumnya. Khususnya pada zaman Salomo atau pada zaman Daud, ketika mereka diberkati oleh Tuhan, ada kemuliaan Tuhan di tengah-tengah mereka. Tetapi bukan itu yang terjadi, karena orang-orang Israel enggan pulang ke tanah mereka dari Babilonia sekalipun sudah diizinkan oleh Raja Kores. Mereka malas-malasan, mereka enggan untuk membangun kembali fondasi daripada bait Allah, apalagi tembok-tembok Yerusalem. Ya, jadi mereka membuat Daniel merasa bingung, sehingga Daniel harus berdoa mencari wajah Tuhan, mencari jawaban dari Tuhan, apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dia lakukan. Nah, di dalam doa Daniel ini, jawaban doa itu sudah dikirimkan dari sorga langsung ketika Daniel mulai berdoa. Tetapi selama 20 hari, 21 hari terjadi peperangan rohani, karena pesan yang disampaikan oleh malaikat ini dihadang
oleh pemimpin kerajaan Persia, atau dalam bahasa Inggris ditulis sebagai The Prince of Persia. Itu seperti judul film, saudara. Kalau Anda familiar dengan film-film yang pernah Anda tonton. Ya, jadi Prince of Persia, pemimpin kerajaan Persia itu menghalang-halangi. Jadi saya mau mengambil waktu ya di slide berikutnya, kita sedikit belajar tentang malaikat. Karena malaikat ini punya peran yang sangat penting. Kita tidak akan belajar secara mendalam tentang malaikat, tetapi secara umum, secara garis besar kita tahu ada dua jenis malaikat. Awalnya cuma ada satu jenis malaikat, yaitu malaikat yang baik saja. Kapan malaikat itu diciptakan? Itu yang sering menjadi pertanyaan banyak orang. Apakah malaikat diciptakan sebelum dunia diciptakan dalam Kejadian pasal yang pertama? Menurut saya tidak. Ya, menurut saya kalau kita belajar, malaikat ini diciptakan di awal penciptaan di dalam Kejadian pasal yang pertama. Sebagai bukti, kita melihat di dalam Ayub pasal yang ke-38. Mari kita lihat Ayub pasal yang ke-38 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ini berbicara tentang malaikat. Dan kalau kita bicara bintang-bintang, itu diciptakan oleh Tuhan di 4 hari pertama penciptaan. Jadi ketika Tuhan menciptakan bintang-bintang di langit, malaikat sudah ada. Artinya malaikat ini diciptakan sebelum hari yang keempat. Beberapa ahli teologi mengatakan malaikat diciptakan di hari yang pertama atau di hari yang kedua. Menurut saya tidak masalah Anda mau percaya hari pertama, hari kedua, atau hari ketiga. Yang pasti sebelum Tuhan menciptakan bintang-bintang di langit, malaikat sudah terlebih dahulu diciptakan oleh Tuhan. Karena itu ketika Tuhan menciptakan bintang-bintang, maka dikatakan di sini semua malaikat bersorak-sorai. Jadi malaikat sudah ada. Pertanyaan berikutnya yang seringkali menarik perhatian adalah kapan malaikat itu jatuh ke dalam dosa? Kapan malaikat yang tadinya baik menjadi malaikat jahat? Dan seringkali orang berkata, oh, malaikat jatuh dalam dosa sebelum dunia dijadikan. Menurut saya itu tidak tepat. Karena setelah Tuhan menyelesaikan semua penciptaan, alam semesta dan segala isinya, Dia katakan semuanya baik. Semuanya baik, artinya belum ada malaikat jahat pada waktu itu. Dan kita tidak tahu sejak Adam diciptakan berapa lama dia tinggal di Taman Eden sampai dia jatuh dalam dosa. Kita tidak tahu, ada gap yang besar dari Kejadian pasal yang kedua sampai Kejadian pasal yang ketiga, di mana tiba-tiba sudah muncul malaikat jahat, muncul iblis di sana. Jadi yang pasti ya malaikat itu jatuh ke dalam dosa yang dikepalai oleh Lucifer. Lucifer ini sebenarnya adalah malaikat ciptaan Tuhan yang paling mulia. Lucifer ini bahkan kalau di ranking tingkatannya lebih tinggi daripada Mikael ataupun Gabriel. Karena Tuhan mendeskripsikan tubuhnya. Ya memang malaikat tidak punya tubuh, tetapi gambaran tubuh daripada malaikat itu yang memang bentuknya roh sebenarnya, itu ditulis dalam satu pasal khusus. Yesaya 28 itu berbicara tentang betapa indahnya Lucifer itu. Tubuhnya itu penuh dengan alat musik karena memang dia adalah malaikat penyembah. Dia adalah pemimpin pujian di sorga. Dialah pemimpin choir di sorga. Jadi Lucifer ini tingkatannya bahkan lebih tinggi daripada penghulu malaikat yang paling baik sekalipun, Mikael dan Gabriel. Karena itu di dalam Yudas pas ayat yang ke-9, di sana dikatakan Mikael tidak berani, bukan tidak bisa, bukan tidak mampu, tapi dia tidak berani untuk menghakimi iblis. Karena tingkatannya masih lebih rendah, saudara. Pangkatnya Mikael itu masih lebih rendah dibandingkan iblis, dibandingkan Lucifer secara khusus. Nah, jadi Lucifer ini diciptakan sebagai malaikat yang sangat-sangat mulia. Sayang sekali dalam perjalanannya
dia memberontak karena dia menjadi sombong, dia menjadi tinggi hati, dan dia kepingin menjadi Tuhan. Sehingga dia menyeret sepertiga daripada malaikat di sorga bersama-sama dengan dia. Maka muncullah malaikat jahat, dan kita diperkenalkan dengan malaikat jahat ini di Kejadian pasal yang ketiga. Kapan jatuhnya? Ada yang menganalisa, ya, kalau Adam punya anak Set pada waktu dia berumur 130 tahun, artinya Adam itu sudah ada di Taman Eden minimal 100 tahun. Ya, minimal 100 tahun dia bersama-sama dengan Tuhan di Taman Eden, hidup di dalam ketidakberdosaan. Dalam keadaan yang murni, manusia yang tanpa cacat celah bersekutu dengan Tuhan sendiri, berjalan dengan Tuhan di Taman Eden minimal selama 100 tahun itu. Dan di dalam perjalanan waktu, dalam kurun waktu 100 tahun itu, di pertengahan kita tidak tahu kapan tepatnya, malaikat khususnya Lucifer dan sepertiga malaikat di surga lainnya jatuh ke dalam dosa, dan mereka selama-lamanya menjadi malaikat jahat. Tidak ada kesempatan bagi malaikat jahat ini untuk bisa bertobat. Dan kalau kita melihat pembagian ini, malaikat baik itu ada secara kelompok itu ada 4 kelompok besar. Ya, saya tulis di sini bahasa Inggris supaya lebih singkat. Archangel itu adalah penghulu malaikat. Kita tahu penghulu malaikat ini yang kita tahu adalah Mikael dan Gabriel. Ya, kemudian kita tahu yang kedua adalah kerub atau cherubim. Ini kerub ini sering muncul di kitab Yehezkiel. Dan dia, kerub ini juga ditugaskan untuk menjaga Taman Eden setelah Adam dan Hawa diusir keluar dari sana. Kemudian tingkat berikutnya adalah serafim. Serafim ini muncul di kitab Yesaya pasal yang ke-6 ketika Yesaya diutus oleh Tuhan. Selebihnya kita hanya mengenal para malaikat ini tanpa nama, yaitu angels. Mereka hanya diberikan sebutan sebagai para malaikat. Dan di sini ada berbagai jenis malaikat. Ya, salah satunya yang jelas itu ditulis di dalam Wahyu. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-4. Di sana ada 7 malaikat yang selalu ada di tahta Allah dan selalu melihat dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus, dilakukan oleh Allah Bapa. Kalau Allah Bapa bersuka cita, mereka ikut bersorak-sorai. Ya, di sana dikatakan Wahyu 1 ayat yang ke-4 dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya. Ini juga ditulis dalam Wahyu pasal yang ke-4 ayat yang ke-5 dan seterusnya. Jadi juga ada malaikat yang senantiasa ada di tahta Allah. Inilah malaikat-malaikat. Kalau Anda kembali ke Lukas 15, kalau ada satu orang bertobat, maka malaikat di sorga bersuka cita. Itu berbicara tentang malaikat-malaikat yang ada di tahtanya Tuhan setiap saat, setiap waktu. Karena Tuhan bersuka cita, maka mereka ikut dan turut bersuka cita. Dan kalau kita melihat malaikat jahat, itu tentunya pemimpin daripada malaikat jahat itu adalah Lucifer. Kata Lucifer itu tidak ada di Alkitab bahasa Indonesia, tetapi kalau Anda punya Alkitab bahasa Inggris versi King James Version, ada kata Lucifer di dalam ayat Yesaya 14 ayat yang ke-12. Di sana berbicara tentang kejatuhan daripada Lucifer, disebut sebagai bintang fajar, the day star, the morning star. Ya, itu adalah Lucifer. Kemudian malaikat jahat yang berikutnya yang jarang kita dengar, namanya adalah the destroyer. Ya, kita lihat di dalam Wahyu 9 ayat yang ke-11. Malaikat jahat ini hanya sekali-kali saja muncul. Sebutannya the destroyer, orang malaikat penghancur. Ya, malaikat pemusnah. Dikatakan di sana Wahyu 9 ayat yang ke-11.
Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Jadi nama Abaddon dan Apollyon itu artinya adalah the destroyer. Malaikat pemusnah. Malaikat penghancur. Dan kalau Anda melihat tulisan Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat yang ke-12, di sana ada minimal 4 tingkatan daripada malaikat jahat yang kita kenal dengan sebutan demons. Demons atau the devils, ya, atau iblis. Ya, Efesus 6 ayat 12 ada 4 tingkatan malaikat jahat di sana. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Itu tingkatan yang pertama. Melawan penguasa-penguasa. Tingkatan kedua, melawan penghulu-penghulu dunia. Ketiga, yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Itu ada 4 tingkatan. Jadi minimal ada 7 tingkatan malaikat jahat. Memang kelihatannya secara tingkatan malaikat baik cuma ada 4 tingkatan. Malaikat jahat ada sampai 6, atau beberapa ahli teologi katakan ada 7 tingkatan malaikat jahat. Tapi saya mau katakan, sekalipun tingkatannya lebih banyak, tetapi yang ada di pihak kita lebih banyak dibandingkan yang ada di pihak musuh. Haleluya. Karena 2/3 ada di pihak umat Allah, hanya 1/3 yang jatuh. Jadi kekuatan kita selalu 2 kali lipat lebih banyak, lebih besar daripada kekuatan musuh-musuh kita. Dan jangan Anda pikir bahwa kenapa kalau kita perhatikan, kalau kita analisa, kenapa sampai Mikael aja tidak berani menghakimi iblis. Siapakah kita berusaha untuk mengutuk dan menghakimi iblis? Itu tidak sepatutnya kita lakukan. Dan kita, satu hal ini saya mungkin satu-satunya kesempatan di mana saya akan berkata positif tentang iblis. Iblis ini adalah makhluk yang pintar sekali. Nama demon, kata demon dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata daimon. Daimon dalam bahasa Latin itu artinya intelligent. Intelligent, yang pandai, yang pintar, yang cerdas. Itulah iblis. Jadi jangan remehkan iblis. Anda pikir Anda lebih licik, Anda lebih pandai, lebih cerdas dari iblis. Jangan salah, iblis sudah menjalani sekolah kehidupan selama lebih dari 6.000 tahun. Dia ada dari sejak awal mulanya dunia diciptakan. Dia sudah menjalani hidup ini 6.000 tahun. Kalau Anda sekolah 6.000 tahun, saya yakin Anda akan menjadi orang yang jenius, orang yang sangat-sangat pintar, tahu segala sesuatu. Iblis itu seperti itu, saudara. Iblis itu seperti itu. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, sepintar-pintarnya iblis, dia adalah makhluk yang sudah dikalahkan. Dan dia tidak akan pernah menang. Pada akhirnya, kita umat pilihan Allah adalah pemenang. Haleluya. Dan kalau Anda membaca kitab Wahyu, pada akhirnya Yesuslah yang menang. Yesus bersama dengan orang-orang kudus yang dia sudah beli dan bayar lunas dengan darahnya sendiri. Haleluya, haleluya. Jadi ini sedikit pembelajaran tentang malaikat. Nanti kita bisa belajar lebih lanjut di kesempatan yang lain tentang malaikat. Saya angkat topik ini karena Daniel 10, pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada Daniel itu mengalami penghadangan daripada pemimpin kerajaan Persia. Nah, kita lihat slide yang berikutnya. Bagaimana bahwa satu orang malaikat, satu sosok malaikat itu dapat memajukan politik negara. Jadi ketika Anda dan saya melihat di dunia ini berbagai pemerintahan di berbagai negara, yang Tuhan lihat adalah roh atau malaikat di balik daripada pemerintahan itu. Anda melihat Persia, bagaimana Persia bisa unggul, Persia bisa mengalahkan Babilonia. Itu karena mereka punya Prince of Persia. Daniel 10 ayat yang ke-13. Kemudian nantinya kita akan berjumpa dengan Daniel 10 ayat 20, the Prince of Greece, pemimpin kerajaan Yunani.
Jadi setiap politik, setiap pemerintahan suatu negara itu ada malaikatnya. Dan inilah yang paling penting. Roh di balik pemerintahan itulah yang paling penting ketimbang manusianya sendiri. Dan kita tahu kekuatan daripada malaikat. Satu malaikat itu bisa membunuh 185.000 pasukan Asyur. Ditulis di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-35. Karena itu kalau Anda pikir, Anda ketika Yesus ada di Taman Getsemani, dia berkata, bisa saja aku panggil 12 pasukan malaikat. Dan mereka akan datang karena mereka sudah standby. Satu pasukan malaikat itu berjumlah kurang lebih 6.000 malaikat. Satu pasukan. Kalau Yesus hendak memanggil 12, artinya 6.000 kali 12. Itu ada 72.000 malaikat yang standby untuk menolong Yesus. Kalau satu malaikat bisa membunuh 185.000 orang, maka 72.000 malaikat bisa membinasakan 13 miliar manusia. Jadi Tuhan kalau mau menghancurkan dunia ini gampang saja. Tinggal utus 12 pasukan. Jumlah populasi dunia nggak sampai 13M. Nggak perlu 12 pasukan. Ya, jadi itulah kekuatan daripada Tuhan kita. Kekuatan daripada pasukan surgawi yang berjaga-jaga atas kehidupan kita. Ya, Yudas 9 tadi saya sudah jelaskan. Ya, Mikael tidak berani menghakimi iblis. Karena dikatakan juga dalam firman Tuhan bahwa setan adalah penguasa dunia. Levelnya secara kalau bicara hierarki dalam satu perusahaan, dalam satu organisasi, jabatan setan itu lebih tinggi. Mungkin gajinya setan lebih tinggi dibandingkan Mikael maupun Gabriel. Sehingga Mikael tidak berani. Makanya Mikael hanya berkata, aku menyerahkan engkau kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menolak engkau, biar Tuhan yang melawan engkau. The Lord rebuke you dalam bahasa Inggris dikatakan. Jadi sekali lagi berkaitan dengan politik suatu negara, peristiwa di dunia ini diatur oleh dua kuasa. Yang satu Tuhan, udah pasti. Yang kedua itu setan atau iblis. Tetapi ini yang perlu digarisbawahi. Keduanya sekalipun dikendalikan oleh setan, semua yang terjadi, semua yang Tuhan izinkan terjadi, itu menuju kepada penggenapan rencana Allah. Jadi jangan pernah membanggakan seorang pemimpin negara terlalu berlebihan. Kita harus melihat dan tetap fokus kepada Tuhan Yesus Kristus yang pegang kendali segala sesuatu. Karena pada akhirnya, sejahat-jahatnya seorang pemimpin negara, dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati rakyatnya, untuk memberkati rakyat di negara yang dia pimpin. Saya ambil contoh paling gampang, saudara. Ada seorang pemimpin di Republik Rakyat China bernama Mao Zedong. Siapa yang tidak kenal Mao Zedong? Dia pemimpin yang sangat-sangat garang, pemimpin dengan tangan besi. Tetapi China mengalami kemajuan yang sangat pesat di bawah kepemimpinan Mao Zedong. Yang tadinya tingkat kematian anak di China begitu tinggi sejak zaman Mao Zedong. Dia mencanangkan satu program, ada 1 juta dokter yang ditraining secara khusus mengobati anak-anak, merawat anak-anak, memberikan nutrisi bagi anak-anak supaya mereka bisa bertumbuh dengan baik. Dan akhirnya ya, China menjadi salah satu negara yang tingkat kematiannya paling rendah. Bahkan China berubah dari negara agraria menjadi negara industri yang begitu maju, yang begitu bisa menjadi penguasa daripada perekonomian dunia. Jadi sekali lagi, ya bukan berarti kalau pemimpin negaranya itu jahat, kemudian ya pasti negaranya akan binasa. Belum tentu. Ya, semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Tugas Anda dan saya adalah melakukan kewajiban kita
sebagai warga negara yang baik. Kalau Anda belajar, Yesus pun dia hidup di negara yang terjajah. Yusuf hidup di negara yang terjajah. Ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, dia tidak pernah mendeklarasikan, hancurkan semua berhala Mesir. Tidak pernah. Dia tidak pernah menyuruh orang-orang, hancurkan patung-patung Mesir. Tidak pernah. Yang pasti dia tidak menyembah patung itu. Itu saja. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap melakukan perintah-perintah Tuhan. Dia tidak pernah menjelek-jelekan pemerintahnya. Dia tidak pernah menjelekkan Fir'aun. Kalau ada sesuatu yang jahat, dia mungkin bisa ekspos, tapi dia tidak pernah menjatuhkan pemimpinnya. Padahal pemimpinnya itu kita tahu bukan pemimpin yang baik. Ya, pemimpin yang penyembah berhala. Yesus pun demikian. Dia bahkan berkata, berikan kepada kaisar apa yang menjadi haknya kaisar. Jadi siapakah kita yang berhak untuk mengutuki presiden, yang berhak untuk mengutuki menteri, untuk berkata, untuk berusaha, untuk merubah budaya daripada suatu negara? Bukan itu yang Tuhan mau kita lakukan sebagai warga negara. Yang Tuhan mau kita lakukan sebagai warga negara adalah lakukan perintah, aturan, regulasi dari pemerintah dengan sebaik-baiknya. Roma 13, kalau Anda lihat Roma 13 itu Rasul Paulus menulis, hormatilah pemerintah, patuhilah pemerintah, takluklah kepada pemerintah. Tahukah Anda siapa pemerintah yang dimaksud oleh Rasul Paulus pada zaman waktu dia menulis ayat itu? Pemerintah Romawi yang pada akhirnya memenggal kepalanya. Dan dia katakan, takluklah kepada pemerintah. Hormati pemerintah, hormati pemimpin. Jadi yang Tuhan mau adalah siapapun pemimpin Anda, siapapun kepala negara Anda harus hormati. Haleluya. Ini yang Tuhan mau supaya kita bisa menggenapi firman-Nya bahwa kita adalah terang dan garam dunia. Selama regulasi daripada pemerintah itu adalah bersifat netral, bayar pajak, kita harus mematuhi aturan lalu lintas, ikuti semua itu. Ikuti semua itu, saudara. Tidak ada satupun kalau Anda lihat, baik di zaman Nehemia, siapa lagi yang hidup di bawah pemerintahan penyembah berhala. Tidak ada satupun dari mereka yang mencoba untuk mereformasi budaya di mana mereka hidup. Daniel pun tidak pernah sekalipun mencela Nebukadnezar ataupun Belshazzar. Dia tidak pernah mencela pemimpinnya. Yang pasti dia mengikuti apa yang dia tahu benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dia lakukan. Kalaupun diminta oleh pemimpinnya untuk dia menyembah berhala, dia tidak akan lakukan itu. Memang ada batasannya, karena batasannya adalah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau hanya berbicara tentang hal-hal yang netral, hal-hal yang berupa peraturan pemerintah yang tidak membuat kita jatuh dalam dosa, kita tetap harus mengikuti dan patuh kepadanya. Jadi inilah yang terjadi di balik layar ketika kita memperhatikan pemerintah yang ada di sekitar kehidupan kita. Nah, kita masuk bagian yang berikutnya tentang pesan penting di dalam Daniel pasal yang ke-11. Nah, ini merupakan salah satu pasal yang sangat-sangat luar biasa. Saking pentingnya pesan yang diterima oleh Daniel, maka kerajaan kegelapan itu mengutus pemimpin kerajaan Persia untuk mencoba menghalangi, bahkan menghentikan pesan ini. Dan ini adalah kurang lebih ringkasan daripada Daniel pasal yang ke-11. Ini nanti ada kaitannya dengan pemerintahan antikris, karena ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-45 itu Daniel tiba-tiba menulis tentang masa depan, masa di mana antikris mulai berkuasa. Tapi ayat yang pertama dan yang kedua ini berbicara tentang masa depan Persia. Tidak heran yang muncul adalah pemimpin kerajaan Persia,
karena firman ini, nubuatan ini berkaitan dengan masa depan Persia. Kita tahu pada waktu itu adalah Kores yang berkuasa, kemudian Kores akan digantikan oleh Kambisus, Smerdis, Darius Agung, dan kemudian Ahasiweros. Dan ayat yang ketiga, kalau Anda melihat di sini muncul ya Alexander Agung. Ini 150 tahun kemudian dibandingkan ayat yang kedua. Jadi Anda lihat di sini rentang waktu nubuatan daripada Daniel yang diterima oleh Daniel daripada Tuhan. Dan Alexander kita tahu sekalipun hanya satu ayat menulis tentang dia, tetapi dia menguasai hampir seluruh dunia pada zaman itu, Eropa sampai dengan India di usia 33 tahun. Saking dia sudah tidak ada lagi kerajaan yang bisa dikalahkan, dia menjadi peminum berat. Ya, sehingga dia meninggal di usia muda karena ketagihan, kecanduan minuman keras, dan itu sudah sangat-sangat kronis. Dan Daniel pasal 11 ayat yang keempat, di sana juga dinubuatkan kerajaannya pecah menjadi 4 pada masa kejayaannya. Dan ayat ini saudara yang menubuatkan bahwa kerajaan Yunani akan pecah menjadi 4 itu sudah ditulis 200 tahun sebelumnya. Inilah tingkat akurasi daripada firman yang diterima oleh Daniel, sehingga banyak ahli sejarah sekuler yang tidak terima dengan kitab Daniel, khususnya pasal yang ke-11. Dianggapnya kitab Daniel ini baru ditulis setelah semua ini terjadi. Kenyataannya kitab Daniel ditulis 200 tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Dan dimulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-35, ini ada rincian peristiwa secara rinci, secara mendetil sekali. Nanti di slide berikutnya kita akan lihat peristiwa 200 tahun ke depan. Ya, ini memang seolah-olah tidak ada hubungannya dengan Israel, tetapi ketika berbicara tentang negeri utara dan negeri selatan, Israel ada di tengah-tengahnya. Dan negeri utara dan selatan ini tidak pernah akur, selalu berperang, dan setiap kali mereka berperang selalu melewati Israel. Dan sesekali kalau mereka kalah dan giliran rajanya harus kembali ke kerajaannya melewati Israel, Israel menjadi tempat pelampiasan kemarahan daripada pihak yang kalah. Dan tiba-tiba di ayat yang ke-36 ayat sampai 45, Daniel beralih ke masa depan. Ini pun kita akan lihat nanti karena ada koneksinya dengan Yehezkiel 38. Coba kita lihat, ini yang bagian Daniel 11 ayat 5 sampai 35. Ini di slide berikutnya. Ini memang sangat kecil kalau dilihat mungkin dari monitor, tetapi ini adalah merupakan timeline atau lini masa daripada kerajaan Yunani, kerajaan yang dipimpin oleh Alexander, di mana itu terpecah menjadi 4 kerajaan. Ya, kerajaan utara, kerajaan selatan, ini yang paling dominan. Kemudian ada 2 kerajaan lagi yang tidak lagi dibicarakan setelah ayat ini. Itu adalah Asia Minor dan juga Makedonia. Ya, jadi ayat-ayat di sebelah kiri ini adalah Daniel pasal yang ke-11, ayat yang ke-4, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, 9, 10, 14, ayat 16, 17, 18, 19, 20, dan 21 sampai 35. Dan dibandingkan dengan sejarah dunia, sejarah sekuler, saudara, dan kita bisa mengidentifikasi ya nama-nama raja yang berkuasa yang disebutkan di dalam ayat-ayat di sini, saudara. Memang di ayat-ayat ini tidak ada nama-nama seperti Antiochus, tidak ada Kalinikus, tidak ada. Ya, ini didapatkan dari sejarah. Kemudian Ptolemy, ya, sampai kepada Pilopator dan Euergetes dan seterusnya, saudara. Ini nama-nama dari buku sejarah. Dan di sini ada satu nama yang saya perlu untuk tunjukkan kepada Anda, itu berbicara tentang Cleopatra. Di sinilah cerita Cleopatra yang sangat-sangat terkenal itu, saudara. Ya, Cleopatra diberikan, Antiochus memberikan Cleopatra untuk dinikahi oleh Ptolemy Epiphanes.
ya supaya mereka bisa berdamai. Tetapi pada akhirnya Cleopatra benar-benar jatuh cinta, lebih mencintai Ptolemy Epiphanes daripada ayahnya sendiri, dan rupanya mereka tetap musuhan. Ya, sekalipun sudah memberikan Cleopatra sebagai hadiah perdamaian, boleh dikatakan seperti itu. Dan dari ayat yang ke-17 sampai seterusnya, kita melihat bahwa kerajaan selatan sudah tidak lagi dibicarakan, fokusnya beralih ke Antiochus Epiphanes, karena inilah yang disebut sebagai tanduk kecil. Dan pemerintahan Antiochus Epiphanes ini memberikan gambaran tentang apa yang akan terjadi kepada Israel di masa kesesakan 7 tahun nantinya. Jadi ini hanya menunjukkan bahwa betapa akuratnya firman Tuhan, betapa hanya Tuhan saja yang bisa menubuatkan sesuatu ratusan tahun sebelum hal itu terjadi, bahkan digenapi sampai level yang sangat-sangat detail. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang berorientasi pada detail. Dia tidak hanya berbicara big picture atau gambaran yang besar, tetapi dia juga menggali sampai ke rincian yang paling-paling kecil. Haleluya. Kita lihat yang berikutnya. Saya akan coba untuk cepat karena waktu kita sudah hampir habis. Inilah yang saya mau katakan tadi, koneksi Persia. Ya, jadi Daniel 10 ada pemimpin kerajaan Persia, dan di dalam pasal yang ke-11 setelah ayat yang ke-35 tiba-tiba Daniel beralih ke masa depan, berbicara tentang masa kesesakan besar, di mana di sana ada penguasa yang kita kenal dengan Antikris. Dan kemarin kita juga sudah belajar dalam Yehezkiel 38 ayat yang kelima, peran besar daripada Persia atau Iran. Iran adalah nama Persia hari ini dalam koalisi yang kita tahu Gog dan Magog. Kalau Anda melihat struktur ataupun negara-negara yang terlibat di sana, ya, Iran, Turki, Rusia, mereka tidak pernah di dalam sejarah secara bersama-sama menyerang Israel. Jadi Yehezkiel 38 ini adalah peristiwa profetik yang berikutnya akan digenapi, ya. Dan kita tidak tahu memang kapan terjadinya, ya. Tetapi yang pasti kerajaan kegelapan iblis sudah mempersiapkan semua aktor, semua pemain yang akan terlibat di dalam penyerangan kepada Israel. Kalau Anda mengikuti hari ini konflik di Laut Mediterania antara Turki dan Yunani. Turki ya itu di backup oleh Rusia, Yunani di backup oleh Perancis, dan di sana juga ada kapal-kapal perang dan lain sebagainya. Kalau Anda melihat dalam Daniel 7 ayat yang kedua, di sana Daniel diberikan penglihatan tentang binatang yang keluar dari laut yang besar. Laut yang besar di zaman Daniel, ketika dia melihat laut yang besar, itu berbicara tentang Laut Mediterania, yang dimana saat ini sedang terjadi konflik militer antara negara-negara yang tertulis di dalam Yehezkiel 38. Ya, orang Rusia, memang tidak disebutkan Rusia di sana, tapi orang Rusia dalam bahasa Alkitab adalah orang-orang Skit. Ya, itu ditulis dalam Kolose 3 ayat yang ke-11. Orang-orang Skit itu termasuk orang-orang yang dijangkau oleh Rasul Paulus di zaman pelayanan Rasul Paulus. Dan kita melihat tentang Iran, kenapa Iran itu berbeda. Iran berbeda dengan Hitler, Soviet, dan Spanyol. Saya sudah jelaskan di sesi yang sebelumnya. Karena ya Iran ini punya maksud untuk menghapuskan Israel dari muka bumi. Kalau Hitler, Soviet, dan Spanyol, mereka hanya mau membuat orang Yahudi menderita. Tetapi mereka tidak pernah menentang keberadaan daripada Israel. Iran ingin menghapuskan Israel. Karena roh, karena malaikat penguasa di sana yang seperti ditulis dalam Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah pembunuh manusia. Iblis adalah bapa daripada para pendusta. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan iblis datang untuk mencuri, yang membunuh dan membinasakan. Dia tidak puas dengan hanya mencuri, mengambil sesuatu.
dia harus mengeskalasi tindakannya dari pencurian, pembunuhan, kemudian penghancuran atau pembinasaan. Dan kita melihat daripada Wahyu 12 ini kalau kita sejajarkan dengan Kejadian 37 ayat yang ke-50, saya sudah sedikit menyinggung tentang tanda di langit dari Wahyu pasal yang ke-12. Di sana muncul, ada dikatakan matahari, bulan, dan bintang. Kalau Anda lihat di dalam Kejadian 37, Yusuf diberikan mimpi oleh Tuhan. Dia berbicara juga tentang matahari, bulan, dan bintang-bintang. Jadi Wahyu 12, Kejadian 37 sampai 50, kita melihat satu paralel, satu kesejajaran yang luar biasa. Dari kitab pertama Alkitab dan kitab terakhir Alkitab, semuanya berfokus dan berpusat tentang Israel. Dan kitab Wahyu, ini hanya pengetahuan bagi Anda, Wahyu memiliki total 404 ayat dan memiliki kurang lebih 800 kutipan dari Perjanjian Lama. Jadi ayat-ayat yang ada di Kejadian, Keluaran sampai dengan Zakaria itu memberikan kontribusi kepada kitab Wahyu. Dan tadi kita sudah berbicara juga tentang kejatuhan malaikat, itu Wahyu 12 ayat yang keempat. Dan di sana juga dikatakan ada seorang perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Itu berbicara bahwa Israel memperoleh Kristus melalui Maria. Dan kita melihat Wahyu 12 ayat yang kelima, Mazmur 2 ayat yang ke-9, setan punya satu tujuan, yaitu menghancurkan Israel untuk mengacaukan rencana dan kedaulatan Allah. Itu saja tujuannya, saudara. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, bahwa apapun yang setan hendak lakukan, pada akhirnya semua yang dia lakukan akan menuju kepada penggenapan rencana dan rancangan Tuhan atas dunia ini dan juga atas kehidupan kita. Jadi kalau hari ini Anda merasa kehidupan Anda tidak jelas arah dan tujuannya, Anda merasa kebingungan, ada serangan di dalam kehidupan Anda, percayalah bahwa Tuhan pegang kendali. Pada akhirnya rencana Tuhanlah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Saya akan akhiri di bagian ini. Kita akan lanjutkan berikutnya, karena ada hal yang menarik tentang perang Harmagedon, perang yang sudah dinubuatkan di dalam Daniel pasal yang ke-11. Diawali dengan perang Antikris, kemudian diakhiri dengan perang Harmagedon. Perang Harmagedon, perang yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Haleluya.